Salam sehat sejahtera, jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Di tengah kemajuan teknologi medis modern seperti MRI dan pengurutan gen yang digunakan untuk membaca kode-kode penyakit, muncul sebuah kisah luar biasa yang menantang konvensi. Seorang perawat pensiunan dengan kemampuan penciuman yang tajam mampu mendeteksi tanda-tanda penyakit fatal bahkan hingga 12 tahun sebelum diagnosis resmi. Cerita ini bukanlah fiksi ilmiah, melainkan sebuah penemuan nyata yang membuka lembaran baru dalam dunia kesehatan. Awal mula, pertanyaan tak terduga yang menggoyahkan fondasi ilmu medis. Cerita dimulai pada suatu hari ketika Thilo Kunat, seorang ilmuwan riset sel hati yang kerap dipanggil Pak Profesor Sel Hati, tengah menyampaikan ceramah mengenai penyakit Parkinson. Di antara kerumunan pendengar, seorang perawat profesional bernama Joy Mellon tiba-tiba mengajukan pertanyaan yang tidak biasa. Ia bertanya, mengapa pasien Parkinson mengeluarkan aroma tubuh yang berbeda dari orang normal? Awalnya, pertanyaan Joy disalahartikan sebagai penjelasan mengenai hilangnya kemampuan penciuman yang memang sudah dikenal pada penderita Parkinson. Namun Joy segera menjelaskan bahwa ia mengamati adanya aroma khas yang tidak ditemukan pada orang lain, suatu aroma yang pertama kali ia sadari ketika suaminya, Les, mulai menunjukkan perubahan aroma tubuh sejak bertahun-tahun lalu. Meskipun awalnya terdengar mustahil, ketulusan dan konsistensi pengalamannya membuat Pak Profesor mulai mempertanyakan apa yang telah selama ini dianggap sebagai ilmu konvensional. Langkah awal menuju eksperimen yang menakjubkan. Dirangsang oleh pertanyaan yang menggugah tersebut, Pak Profesor Kunat tak hanya sekadar menyimpan keraguan, melainkan menginisiasi sebuah eksperimen untuk menguji hipotesis yang dianggap mustahil oleh kebanyakan ilmuwan. Bersama rekan ahli kimia analitis, Perdita Baran, ia memutuskan untuk mengundang Joy ke Universitas Edinburgh guna mengikuti serangkaian uji coba. Eksperimen ini dirancang secara double blind, sehingga tidak ada pihak yang mengetahui identitas pemilik sampel kaus yang dikenakan oleh partisipan. 12 orang terdiri dari 6 pasien Parkinson yang sudah terdiagnosis dan 6 sukarelawan sehat diminta mengenakan kaos putih bersih selama 24 jam tanpa menggunakan deodoran, parfum, atau bahan pewangi lainnya. Hal ini dilakukan agar kaos tersebut benar-benar menampung aroma alami tubuh masing-masing individu. Setelah periode 24 jam, setiap kaus dipotong 2 dan masing-masing potongan dimasukkan ke dalam kantong terpisah. Tugas Joy adalah mencium setiap potongan kaus dan menentukan siapa di antara pemakainya yang mengidap Parkinson. Hasilnya sungguh mengejutkan. Joy berhasil mengidentifikasi secara tepat ke-6 pasien Parkinson. Bahkan ia dapat mencocokkan kedua potongan kaus yang berasal dari individu yang sama. Meskipun sempat terjadi satu kekeliruan, keberhasilan identifikasi ini membuktikan bahwa kemampuan penciumannya memiliki potensi yang luar biasa dalam mendeteksi penyakit. Menguak rahasia aroma. Temuan awal yang mengguncang ini mendorong tim peneliti untuk mendalami sumber aroma khas pada penderita Parkinson. Berdasarkan pengetahuan medis konvensional, Parkinson disebabkan oleh kerusakan atau kematian neuron penghasil dopamin di area otak yang disebut substansia nigra yang menyebabkan gangguan motorik seperti tremor dan kekakuan. Namun proses neurodegeneratif ini tidak secara langsung menghasilkan bau yang bisa dideteksi oleh hidung manusia. Awalnya, tim peneliti menduga bahwa ketiak sebagai area dengan konsentrasi kelenjar keringat tertinggi mungkin menjadi sumber aroma tersebut. Namun Joy dengan tegas menyatakan bahwa aroma paling menyengat dirasakannya justru berasal dari area kerah baju dan punggung atas. Hal ini kemudian mengarahkan penelitian ke kelenjar sebakea yang menghasilkan sebum, minyak alami kulit yang berfungsi melindungi dan melumasi kulit. Untuk mengungkap rahasia ini, para peneliti mengumpulkan ribuan sampel sebum dari pasien Parkinson
dan menggunakan teknologi gas kromatografi, mass spektrometri (GCMS) guna memisahkan dan mengukur senyawa-senyawa kimia yang terkandung di dalamnya. Hasil analisis mengungkap adanya 3 senyawa, eikosen, hippuric acid, dan 1 senyawa berantai C18 yang jumlahnya meningkat secara signifikan pada penderita Parkinson. Konfirmasi ini memberikan dasar ilmiah atas kemampuan luar biasa Joy dalam mendeteksi penyakit melalui aroma. Plot twist, kesalahan yang menjadi bukti kebenaran. Kisah ini semakin menegangkan ketika 8 bulan setelah eksperimen, Pak Profesor Kunat kembali menghadiri konferensi Parkinson di Edinburgh. Di sana, ia secara tak sengaja bertemu dengan seorang pria bernama Bill yang sebelumnya salah dikategorikan sebagai orang sehat oleh Joy dalam uji coba. Namun Bill ternyata hadir di konferensi sebagai pasien Parkinson. Pertemuan ini mengungkap fakta bahwa kesalahan Joy hanyalah indikasi bahwa ia mampu mendeteksi tanda-tanda awal penyakit jauh sebelum gejala klinis muncul. Tak hanya itu, Joy juga menceritakan pengalaman pribadinya. Sejak tahun 1982, ketika suaminya Les masih berusia 31 tahun, ia telah mencium perubahan aroma yang aneh pada tubuh Les. Aroma yang ia deskripsikan seperti campuran kayu basah dan karat logam. Pada awalnya, Joy mengira hal tersebut adalah akibat kurangnya perhatian terhadap kebersihan. Baru beberapa tahun kemudian, saat mengikuti pertemuan kelompok dukungan pasien Parkinson, ia menyadari bahwa aroma tersebut merupakan tanda awal penyakit. Kisah inilah yang membuat Pak Profesor Kunat sadar bahwa penemuan ini memiliki potensi besar, bahkan layak untuk meraih penghargaan internasional. Dari deteksi dini Parkinson ke penyakit lain. Penelitian awal mengenai Parkinson membuka jalan bagi eksplorasi kemampuan penciuman Joy dalam mendeteksi penyakit lain. Tak heran, seiring berjalannya waktu, Joy juga mampu mengenali aroma khas dari penyakit Alzheimer, tuberkulosis, kanker, hingga diabetes. Ia menggambarkan Alzheimer dengan aroma almond gosong bercampur besi, sementara ketoasidosis diabetik tercium seperti apel busuk yang direndam bensin. Bahkan, bagi penderita kanker paru-paru, Joy mendeskripsikan aromanya seperti lilin yang baru dipadamkan dengan sentuhan spora jamur. Kemampuan ini membuka pertanyaan mendalam mengenai peran indera penciuman manusia. Jika teknologi canggih seperti GCMS dapat mendeteksi senyawa kimia tertentu, mengapa kepekaan alami seperti yang dimiliki Joy tidak bisa dijadikan alternatif atau pelengkap untuk diagnosis dini? Penemuan ini menantang paradigma bahwa hanya alat canggih yang mampu mendeteksi penyakit sejak dini. Dengan kemampuan alami yang telah diasah, manusia sebenarnya memiliki potensi untuk mengantisipasi penyakit sebelum mencapai tahap yang fatal. Dilema moral dan tantangan psikologis. Namun kemampuan mendeteksi penyakit sejak dini juga membawa beban moral yang berat. Bayangkan jika seseorang diberitahu bahwa ia berisiko mengidap Alzheimer atau Parkinson 12 tahun sebelum gejala muncul. Dampak psikologis yang ditimbulkan bisa sangat besar. Di satu sisi, deteksi ini memberi peluang untuk intervensi lebih awal dan perencanaan pengobatan. Di sisi lain, pengungkapan dini risiko penyakit yang belum bisa disembuhkan secara tuntas dapat menimbulkan kecemasan, stres, dan bahkan depresi. Joy sendiri merasa bimbang dengan kemampuan supernya. Dalam banyak kesempatan, meski ia mendeteksi adanya aroma yang mengarah ke penyakit, ia memilih untuk tidak mengungkapkannya secara langsung kepada orang yang bersangkutan. Keputusan ini diambil demi menjaga ketenangan dan kesejahteraan mental, menghindari dampak negatif dari vonis dini yang belum tentu diiringi dengan solusi medis yang efektif. Inspirasi dari sejarah dan kearifan lokal. Fenomena mendeteksi penyakit melalui aroma sebenarnya tidak sepenuhnya baru. Sejarah antropologi mencatat
bahwa penduduk asli pedalaman Amazon memiliki kemampuan untuk mencium napas seseorang guna menentukan apakah ia menderita malaria. Suku-suku di Peru seperti Shipibo Conibo bahkan dikenal mampu membedakan wanita hamil berdasarkan perubahan aroma tubuh dengan akurasi mencapai 89%. Dalam tradisi Tiongkok, metode diagnosis melalui bau telah tercatat sejak zaman dinasti Tang. Kitab Qian Jin Fang, karya Sun Semiao menyebutkan bahwa bau mulut pada pagi hari bisa menjadi indikator masalah pada organ tubuh tertentu. Di era dinasti Song, para tabib menggunakan kain sutra yang ditempatkan pada kulit pasien untuk mendeteksi jenis kolera melalui aroma keringat, dan catatan Chen Chi Chun Seng dari dinasti Ming pun mencatat bahwa urin yang keruh dan berbau busuk bisa menjadi pertanda penyakit ginjal. Kearifan lokal dan tradisi kuno ini mengingatkan kita bahwa meskipun teknologi modern sangat canggih, potensi indera manusia, terutama penciuman, tetap memiliki peran penting. Jika kepekaan indera tersebut diasah dengan baik, siapa sangka bahwa aroma tubuh dapat menyimpan rahasia mengenai kondisi kesehatan yang mendalam. Integrasi teknologi dan kepekaan alamiah. Kehadiran teknologi seperti kecerdasan buatan AI telah membuka peluang baru dalam integrasi data tradisional dengan kemampuan indera manusia. Dengan memadukan hasil pengamatan indera penciuman dengan data-data medis klasik dan analisis senyawa kimia, para peneliti kini berupaya mengembangkan metode diagnosis yang tidak hanya akurat namun juga mudah diakses. Prototipe kertas uji yang dikembangkan oleh tim Pak Profesor Kunat dan Perdita Baran dengan akurasi mencapai 97% merupakan salah satu contoh inovasi yang menjanjikan. Meskipun alat tersebut masih dalam tahap uji klinis, keberhasilan awal ini membuka cakrawala baru dalam pencegahan dan pengobatan penyakit neurodegeneratif. Dengan deteksi dini, peluang untuk mengintervensi dan memperlambat perkembangan penyakit semakin besar, sehingga harapan untuk kualitas hidup yang lebih baik bagi pasien pun kian nyata. Pesan moral dan refleksi, kesadaran terhadap sinyal tubuh. Di balik keajaiban ilmiah dan teknologi canggih, kisah Joy Mellon mengajarkan kita untuk selalu peka terhadap sinyal-sinyal tubuh. Setiap perubahan, sekecil apapun, bisa menjadi petunjuk awal adanya masalah kesehatan yang mendalam. Kesadaran ini, yang sering disebut kesadaran hakiki dalam praktek Tao dan Buddha, mengajarkan bahwa kita harus selalu waspada terhadap kondisi diri, baik melalui indera penciuman, perasaan, maupun pemikiran. Pesan yang dapat diambil dari kisah ini adalah bahwa setiap individu memiliki potensi alami untuk mendeteksi perubahan kesehatan jika kita mampu mengasah indera dan kepekaan kita. Di era modern, integrasi antara kepekaan alami dan teknologi dapat membuka jalan menuju diagnosis dini yang lebih efektif, memberikan harapan baru dalam upaya pencegahan penyakit. Kesimpulan, kisah Joy Mellon adalah bukti nyata bahwa keajaiban dalam dunia medis tidak hanya datang dari teknologi canggih, tetapi juga dari kemampuan alami manusia yang telah lama terlupakan. Dengan mampu mendeteksi penyakit seperti Parkinson hingga 12 tahun sebelum diagnosis medis, Joy membuka peluang bagi revolusi dalam pendekatan deteksi dini. Meski menghadirkan dilema moral dan tantangan psikologis, penemuan ini mengajak kita untuk lebih menghargai kepekaan indera sebagai alat bantu dalam menjaga kesehatan. Semoga kisah ini menginspirasi kita semua untuk selalu peka terhadap sinyal tubuh, menggabungkan teknologi modern dengan kecerdasan alami, dan menjadikan kesehatan sebagai prioritas utama dalam kehidupan. Cukup sekian dulu. Terima kasih atas perhatiannya.